Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Saputra, NIM 1910304098, kelas Hukum Internasional C. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan ketentuan hukum laut internasional. Yang pertama, pengertian tentang hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara, atau yang biasa disebut dengan laut lepas. Yang kedua, materi terkait dengan perkembangan hukum laut internasional. Sebagai hukum laut yang paling dini pada abad ke-12, telah dikenal beberapa komplisasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua Eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di Laut Eropa. Di Laut Tengah, Lex Rudia atau Hukum Laut Rudia sudah dikenal sejak abad ke-7. Sebelum Imperial Romawi kuno berada dalam masa puncak kejayaannya, Phoenicia dan Rhodes mengalihkan kekuasaan atas laut dengan kepemilikan atas laut. Pemikiran tersebut tidak terlalu besar pengaruhnya kecuali hukum laut Rhodes tentang perdagangan. Akibat berlakunya hukum Romawi pada abad pertengahan, di mana pada abad ini tidak ada bangsa yang menentang kekuasaan mutlak Romawi pada Laut Tengah. Peraturan-peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad kedua dan atau ketiga sebelum Masehi sangat berpengaruh di daerah Laut Tengah, dikarenakan prinsip-prinsip dari Rhodes sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut. Yang pertama, res communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki siapapun. Yang kedua, res nullius, yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi lautan tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana lautan tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat menggunakan lautan tengah dengan aman yang sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi didasarkan atas doktrin res communis omnium atau hak bersama seluruh umat manusia yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnius di samping untuk kepentingan pelayaran menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Bertitik tolak dari perkembangan doktrin res communis omnium tersebut, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut itu dapat dimiliki, di mana dalam zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantai didasarkan atas konsep res nullius. Menurut konsep res nullius, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasainya dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi okupasi atau occupation. Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Laut Tengah, yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Walaupun penguasaan mutlak Lautan Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan laut
pemilikan lautan oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas hukum Romawi. Materi yang selanjutnya mengenai Konvensi Jenewa tahun 1958. Konferensi Internasional di Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut atau Conference on the Law of the Sea, di mana Republik Indonesia ikut serta hadir, telah menghasilkan antara lain 3 konvensi terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud. Sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi peserta dan persetujuan atas 3 konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut itu perlu diatur dengan undang-undang. Dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1 JO, pasal 11 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, Undang-Undang Nomor 10 PRP tahun 1960. Dalam undang-undang ini diatur mengenai persetujuan atas 3 konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut. Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia dan Konferensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari 3 konvensi tersebut sudah sewajarnya mengingat bahwa Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Lalu materi yang keempat mengenai zona ekonomi eksklusif, landas, kontingen, dan lain-lain. Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil, diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berikut adalah hak-hak dari negara pantai pada zona ekonomi eksklusif ialah hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. B. Yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. Lalu landasan kontinen. Landasan kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landasan kontinen dapat dijelaskan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber daya alam dari landasan kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982, dikatakan bahwa landasan kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya. Dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorialnya, daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental, atau sejauh 200 mil dari garis pangkal di mana garis teritorial diukur jika bagian luar yang memagari garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tersebut. Lalu laut lepas. Konvensi Jenewa 1958 yang menetapkan tentang lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial menurut UNCLOS 3 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Lalu materi yang kelima terkait dengan landasan kontinen, hak untuk menunda dan menolak perlintasan. Pengaturan landasan kontinen Indonesia masih berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut 4 Jenewa 1958 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Perpu Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Landas kontinen ini mengandung kekayaan alam yaitu berupa mineral dan sumber daya yang tak bernyawa lainnya di dasar laut, di dalam tanah, di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedimenter, yaitu organisme yang
pada masa perkembangannya tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya. Kekayaan alam yang berada di landas kontinen Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan hak eksklusif serta pemilikannya berada pada negara Indonesia. Apabila landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landasan kontinen akan diukur dengan peraturan pemerintah untuk eksplorasi dapat dibangun, dipelihara, dan diperguna instalasi kapal-kapal atau alat-alat lainnya. Landasan kontinen atau dasar dan atau di atasnya dan untuk melindungi instalasi kapal dan atau alat-alat lainnya terhadap gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya di sekelilingi instalasi kapal-kapal dan atau alat lainnya yang terdapat di landasan kontinen dan atau di atasnya. Di samping penetapan daerah terlarang, pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas lebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik terluar dari daerah terlarang itu, di mana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sau. Mengenai syarat-syarat dan ketentuan tentang pembangunan, perlindungan, dan penggunaan instalasi dan atau alat-alat ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang mana menetapkan bahwa terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada di atas, di bawah, instalasi alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan atau di atasnya untuk keperluan eksplorasi dan atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau di daerah terlarang terbatas dari instalasi dan atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undang Indonesia. Ditentukan pula bahwa instalasi dan alat-alat di landasan kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah pabean Indonesia. Sekian pemaparan materi saya mengenai ketentuan hukum laut internasional. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.